Hei, kemana saja kamu hari ini? Bagaimana dengan aktivitasmu hari ini? Apakah menyenangkan atau ada hal-hal yang menyebalkan? Tapi di samping hal-hal yang kamu dapati, jangan sampai lupa bersyukur berkali-kali. Karena ada hal baru yang sudah kita temui, entah bahagia ataupun terluka, yang sepatutnya kita maknai sebab itu menjadi pembelajaran untuk kita di hari ini. Kita sebagai manusia kadang terlalu serius mengejar berkat yang belum pasti kita dapat, sampai kita lupa akan nikmat yang setiap saat Tuhan berikan untuk kita dalam menjalani proses kehidupan, yaitu nikmat nafas dan kesehatan. Kamu tidak menyadari itu kan? Aku pun kadang seperti kalian. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Harus banyak menyadari, banyak juga mensyukuri. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini untuk mendengarkan aku ngobrol santai lagi. Terima kasih ya. Semoga hati dan raga kita selalu dalam keadaan sehat. Di konten aku kali ini, aku mau ngebahas tentang kita yang kadang mudah menyerah setelah lelah untuk berjuang. Nah, di episode kali ini aku beri judul Boleh lelah tapi jangan menyerah. Semoga ada maknanya. Kita mulai aja ya. Di proses kehidupan yang kita jalani di sekarang ini, pasti saja kita dikejutkan dengan berbagai masalah. Entah masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, maupun di dunia percintaan. Di dunia ini sudah menjadi tempat kita menanam harapan, tempat kita berlari untuk mencapai tujuan. Waduh, kenapa ya harus berlari? Jangan gitu dong. Kan hidup itu berjalan, bukan berlari. Maka harus dinikmati. Pelan-pelan, entar juga bakalan sampai pada tujuan. Datangnya masalah kadang membuat kita gelisah, putus asa, bahkan merasa sia-sia menjadi manusia yang hanya bisa gagal dan gagal. Bahkan kita merasa kita tidak bisa menjadi seseorang yang dapat diandalkan dalam keluarga, karena belum mampu memberikan apapun yang mereka harapkan. Kenapa ya ada masalah di dalam hidup yang kita sedang jalani? Kenapa harus kita yang mengalami? Kenapa bukan orang lain saja? Kenapa ya? Jadi begini, Tuhan mendatangkan sesuatu pasti memiliki tujuan. Dan tujuannya adalah sebagai proses pendewasaan, proses pembentukan mental sebagai makhluk Tuhan. Kamu pasti masih ingat ketika kamu kecil dulu, yang dimana di saat kamu baru belajar tumbuh dan berkembang. Dimulai dari proses merayap, merangkap, berjalan dan berlari. Di antara itu pasti kamu mengalami sesuatu seperti kamu terjatuh, bahkan berdarah-darah, lalu menangis. Tapi
masih terus mencoba untuk mendapatkan hasil yang selalu menjadi pengharapan. Kamu masih ingat itu kan? Tanpa sadarnya, kamu sekarang sedang berada dalam tahap pembentukan jati diri. Dari itu, kamu jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Jangan keras terhadap dirimu sendiri hingga nanti kamu menjadi babak belur dikarenakan apapun yang kamu tekuni masih jauh dari ekspektasi. Begini, bukan kamu saja yang mengalami masalah seperti itu. Di luaran sana ada saja orang-orang yang mengalami hal yang sama. Bahkan ada yang lebih terpuruk dari kamu. Bahkan untuk makan saja mereka harus menjatuhkan harga diri. Di dunia ini banyak sekali cobaan, banyak sekali godaan yang dimana kamu harus berusaha untuk sesuatu yang di luar kemampuan yang ada padamu. Jangan gitulah, sebelum kita mengharapkan yang lebih, kita harus menyadari kapasitas dan kemampuan apa yang ada dalam diri kita. Setelah kita menyadari, sudah pasti kita tidak lagi menyalahkan diri. Ketika kita melihat orang lain berbahagia dengan keberhasilan yang sudah tersedia, dan itu adalah warisan dari keluarga mereka, bukan berarti kita harus paksakan diri untuk seperti mereka. Yang harus kita sadari adalah setiap manusia punya jalan cerita yang berbeda meskipun niatnya sama. Sesekali kita bukan saja istirahatkan raga, melainkan juga hati dan pikiran agar beban tidak membuat hidup kita berantakan. Tidak mengapa kalau sekarang kamu masih merasakan kecewa, nikmati saja. Karena kalau dipaksakan rasanya begitu sesak di dada. Tidak mengapa kamu mengeluh, sebab mengeluh juga bagian dari harapan yang terus tumbuh. Tapi bukan berarti mengeluh lalu jatuh dan lumpuh. Jalan hidup memang begitu. Banyak tantangan sebelum mencapai kemenangan. Banyak ujian sebelum menerima pujian. Di saat kita lelah, dibuat kecewa, boleh menjatuhkan air mata. Tapi bukan berarti harus menyerah. Orang hebat terbentuk oleh luka. Masalah sebelum menjadi kuat dan dewasa. Jadi di sekarang ini kita butuh istirahat yang banyak, berdamai dengan pikiran, supaya kita dapat menjalani hidup di hari esok dan di masa yang akan datang dengan ketenangan. Kamu harus kuat, karena kita adalah makhluk Tuhan yang paling hebat. Rasa tenang dan bahagia adalah hal yang harus dinomorsatukan. Jadilah orang hebat untuk diri sendiri, percaya dan tidaknya orang-orang di sekitarmu pasti akan merasakan efeknya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih sudah nonton dan mendengarkan konten ini hingga usai. Jangan pernah bosan ya. Semoga esok harimu menyenangkan. See you next time.